Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah Toyota Yaris GR Sport. Yang mana bukan GR sebenarnya ya, seperti Toyota Yaris GR yang keren itu. Tapi ini adalah GR versi yang dijual di tanah air. Dan unit ini adalah unit milik OLX Autos yang ada di BSD, yaitu unit tahun 2022 dengan tipe GR Sport bertransmisi CVT. Kayak apa sih mobilnya? Yuk tonton terus videonya. Memang Yaris generasi ini belum dilengkapi dengan sasis yang sudah berteknologi TNGA, melainkan masih menggunakan sasis yang lama yang bisa dikatakan sebenarnya Yaris generasi ini memiliki life cycle yang juga sudah cukup panjang dan mengalami facelift yang bisa dikatakan ini adalah facelift yang ketiga kalinya. Di mana perubahan paling signifikan itu hanya terjadi di bagian depannya saja, yang mana tepatnya adalah di headlampnya. Karena kini headlampnya menggunakan model multi reflektor LED yang sukses membuat mobil ini sebenarnya kelihatan lebih modern karena penggunaan headlamp ini. Kemudian di bagian bawahnya juga ada DRL LED yang mana sifatnya sebenarnya bukan menjadi DRL, melainkan lampu kecil biasa. Tapi sayangnya walaupun dia sudah full LED di sini, untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Namun walaupun begitu, untuk fog lampnya berbeda dengan Veloz mungkin ya, yang mana fog lampnya masih menggunakan bohlam halogen. Tapi kalau Yaris, sennya masih bohlam pijar, kalau ini fog lampnya sudah LED. Oke, semenjak di tahun 2022 ini, kini Yaris pun juga perubahan namanya terjadi, yaitu tidak lagi menggunakan nama TRD Sportivo, melainkan menggunakan nama GR Sport, di mana desain dari bumper depannya ini dia dilengkapi dengan add-on body kit yang membuat penampilannya ini terlihat lebih sporty, yang tidak lagi menggunakan nama TRD Sportivo, tapi di bagian tengahnya sendiri adalah logo Toyota. Sebenarnya biasanya di tahun 2022 ini juga mestinya Yaris GR Sport ini juga dilengkapi dengan logo GR Sport di bagian pojok kiri. Tapi mengingat mobil ini adalah keluaran di bulan awal tahun 2022, bisa dikatakan mungkin Toyota belum memberikan hal tersebut. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini juga tidak mendapatkan perubahan signifikan karena masih menggunakan mesin yang sama dengan versi-versi sebelumnya, yaitu mesin berkode 2NR. Mesin ini menghasilkan tenaga 107 PS dengan torsi 140 Nm. Oh ya, untuk kapasitasnya sendiri adalah 1500 cc 4 silinder berteknologi dual VVT-i. Kemudian sistem pengereman sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD, dan juga mobil ini ada traction control, serta mobil ini juga memiliki mode berkendara yaitu ada Eco, Sport, dan juga normal. Untuk penampilan ruang mesinnya dia terlihat rapi, menggunakan engine cover seperti ini, membuat penampilannya oke. Di bagian depan juga ada cover plastiknya, peredaman kap mesin juga cukup lumayan, begitu juga di bagian firewall-nya. Di bagian samping untuk mendukung penampilan sportinya, Toyota Yaris GR Sport ini juga mendapatkan side skirt sentuhan di bagian bawahnya, lengkap dengan stiker GR yang dimana sebagai informasi bahwa ini adalah versi yang teroke-nya, termahalnya, yaitu adalah versi GR. Kemudian untuk velgnya sendiri sayangnya masih menggunakan velg yang desainnya sama dengan versi sebelumnya, yang mana berukuran 16 inci dan juga dibalut ban 195/50. Sistem pengereman juga sudah dilengkapi dengan disc brake di bagian depan serta di bagian belakangnya. Untuk fiturnya sendiri, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry, yang sayangnya untuk akses keyless entry-nya ini, tombol yang ada di handle-nya itu hanya ada di bagian driver dan juga di bagian bagasinya saja. Spion sudah menganut pelipatan secara elektrik dan juga ada lampu sen di bagian kaca spionnya. Di bagian belakang, Yaris GR Sport ini juga memiliki penampilan yang sangat agresif berkat sentuhan-sentuhan dari GR Sport, yaitu adalah mulai dari roof spoiler di bagian belakangnya ini, yang mana memiliki kombinasi antara warna hitam dan juga warna bodinya, yang membuat penampilannya benar-benar sangar di belakang sih sebenarnya. Kemudian di bagian bawah pun juga sudah dilengkapi dengan add-on body kit dari GR Sport yang membuat penampilannya juga semakin menonjol, di mana Toyota ingin membuat Yaris GR Sport ini lebih sporty memang penampilannya, di mana diffuser bagian tengahnya ini membuat penampilannya benar-benar agresif sekali.
Oke, kemudian di bagian belakangnya sendiri, lampu belakang ini memiliki desain yang cantik sebenarnya. Kemudian dilengkapi dengan LED bar yang menyambung hingga ke bagian bagasi. Dan lampu remnya sendiri pun juga sudah LED dot di bagian sisi terluarnya. Tapi untuk lampu sen dan juga lampu mundur masih menggunakan boh lampijar biasa. Untuk fiturnya sendiri sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakang, wiper kaca belakang, ada kamera mundur dan juga 2 titik sensor parkir. Serta di masing-masing sisi dia dilengkapi dengan reflektor. Kita buka bagasinya. Kapasitas bagasi juga sudah cukup lumayan di sini. Anda bisa memuat 1 buah koper dengan ukuran yang besar. Kemudian di bagian sisi pinggir kiri kanannya memang tidak ada tempat penyimpanannya sama sekali di sini. Kemudian dia juga di bagian bawahnya sebenarnya ada tempat penyimpanan yang mana ada ban serep. Yang ban serepnya sendiri velgnya ini penggunaannya sama persis seperti yang menempel di keempat rodanya dengan ukuran ban yang juga sama persis. Di sekitar pinggir ban serep sendiri adalah tempat-tempat untuk meletakkan toolkitsnya. Yang sayangnya partisi untuk di bagian atasnya masih model seperti ini nih. Oh iya, dia juga dilengkapi dengan tonneau cover. Apabila Anda ingin memiliki kapasitas bagasi yang lebih maksimal, tonneau cover ini juga dimungkinkan untuk dilepas. Serta memang harus ditinggalkan di rumah karena dia tidak ada tempat penyimpanannya untuk di dalam mobil. Dan apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya, jok baris kedua pun juga dimungkinkan untuk dilipat. Dan bisa dikatakan memang kapasitas penambahannya sayangnya tidak rata dengan lantai bagasinya. Di bagian interior sendiri tidak ada perubahan yang cukup signifikan sebenarnya jika dibandingkan dengan Yaris yang versi tahun sebelumnya, di mana perubahan itu hanya adalah perubahan-perubahan kecil seperti sentuhan warna di bagian sekitar dashboard, kemudian juga kini dia dilengkapi dengan penamaan GR, yaitu sehingga ada logo GR di bagian lingkar kemudi dan juga tombol di bagian engine start-stopnya. Dan untuk joknya sendiri juga masih sama motif-motifnya, tapi lagi-lagi juga ada logo GR di bagian headrestnya. Kemudian di bagian instrumen cluster juga tidak ada perubahan di sini, di mana dia memiliki layar MID yang mana ukurannya cukup besar dan kini dia berwarna. Memiliki informasi yang cukup komplit dan di mana untuk pengaturannya sendiri melalui tombol yang ada di bagian kanan lingkar kemudi. Di sini banyak sekali informasi yang diberikan pada layar MID-nya. Kemudian selain itu juga ada beberapa pengaturan mobil yang bisa diatur melalui layar MID ini. Dan selain itu dia juga memberikan banyak sekali scoring bagaimana Anda mengemudi dengan mobil ini. Nah, selanjutnya yang membuat mobil ini juga keren adalah dia juga sudah dilengkapi dengan pedal shift, jadi ala-ala sportinya semakin kental di dalam mobil. Lingkar kemudi juga dia dilengkapi dengan jahitan berwarna merah yang seolah-olah membuat dia sepadu padan dengan bagian joknya sendiri yang juga ada sentuhan warna merahnya. Kemudian lagi di bagian bawah sini dia memiliki tempat 2 buah cup holder yang mana ada lampu penerangan ambient light-nya sedikit, yaitu pendar berwarna biru di sini. Panel AC digital, di mana pengaturannya juga sudah cukup komplit dan ada fitur auto climate control-nya. Serta untuk pengaturan temperatur juga semuanya menggunakan tombol yang mana Anda bisa melihatnya pengaturannya yaitu dari layar digitalnya ini. Dan di sini AC-nya pun juga ada pengaturan untuk arah anginnya. Lanjut lagi untuk di bagian sistem infotainment nih ya. Oke. Nah, pengaturan audionya sendiri ada di bagian dari sisi kiri lingkar kemudi di sini. Kemudian dia sendiri juga di bagian head unitnya semuanya ini full dengan layar sentuh, serta di tahun 2022 juga sudah mendapatkan head unit yang mana dia memiliki fitur yaitu memberikan informasi bahwa hari ini adalah tanggal ganjil ataupun tanggal genap nih. Nah, ditambah lagi pada mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan head unitnya itu ada fitur M Toyota. Kemudian juga ada fitur-fitur lainnya yang bisa dilakukan dengan perintah suara. Benar-benar sudah cukup oke sebenarnya di sini, serta ada konektivitas untuk USB dan juga Bluetooth-nya. Lanjut lagi, dia juga ada mode manualnya dari tuas transmisi selain Anda menggunakan pedal shift. Lampu pun juga sudah dilengkapi dengan fitur auto headlamp, jadi dia akan menyala secara otomatis pada saat keadaan gelap. Serta di bagian kanan juga ada pengaturan untuk headlight adjuster ketinggiannya. Dan juga di sini adalah tombol untuk mode berkendara, ada eco mode, ada sport dan juga normal, serta ada tombol untuk menonaktifkan traction control. Di bagian door trim ada tombol-tombol untuk power window, fitur auto hanya di bagian driver side saja dan pengaturan kaca spion juga dilakukan dari dalam kabin sini, serta untuk tombol pelipatan kaca spionnya.
Tempat penyimpanan cukup banyak, airbag juga sudah cukup komplit di sini. Ada airbag yang mana airbagnya itu hanya ada di bagian lingkar kemudi dan juga dashboard sisi kiri saja. Seatbelt dapat diatur ketinggiannya, joknya pun juga ada height adjuster, pengaturan height adjuster bisa dilakukan di sini, slider, dan juga joknya ini memiliki side bolster yang cukup tinggi, jadi rasanya cukup sporty, layaknya seperti jok-jok sport seat ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian kabin belakangnya yuk. Oke, di bagian belakang ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Saya masih mendapatkan hingga 10 jari untuk legroomnya. Headroomnya pun masih cukup lumayan oke, tapi saya yakin kalau yang posturnya sangat tinggi, mungkin posisi duduk harus sedikit diatur agar kepala tidak mentok ke bagian plafon mobilnya. Dan kakinya sendiri pun sebenarnya bisa selonjor ke bagian bawah dari jok baris pertamanya ini, dan dia ada sedikit menukik ke atas. Sebenarnya rasanya jadi nyaman, tapi untuk postur saya, mungkin kalau untuk orang yang tinggi, posisinya kurang nyaman nih ya dengan adanya model menanjak seperti ini di bagian kakinya. Kemudian sudut kamera yang sandaran juga posisinya fix, tidak dapat diatur lagi. Jadi posisinya sebenarnya sudah cukup pas, tidak terlalu rebah, tidak terlalu tegap, jadi masih cukup nyaman. Begitu juga sayangnya adalah di bagian atapnya ini nih, kepala ini agak sedikit beradu, apalagi orang yang punya postur yang lebih tinggi, dia posisinya di sini, dan mungkin bagi orang yang cukup claustrophobic agak mengganggu nih dengan adanya plafon di bagian sini. Tapi diuntungkan kacanya masih cukup memanjang di bagian belakang ini, jadi akses melihat keluar pun juga masih oke sebenarnya. Dan di bagian belakang ini juga dilengkapi dengan 3 buah headrest, yang mana artinya dia dapat diisi oleh 3 orang penumpang dewasa karena juga dilengkapi dengan seat belt 5 titik. Namun sayangnya adalah konsol di bagian tengahnya ini yang saya nggak tahu kenapa dia harus posisinya sampai semundur ini. Jadi sebenarnya mengurangi kelegaan kabin di bagian belakang, apalagi khususnya untuk penumpang di baris tengah ini, yang mana ya sebenarnya tidak cukup mengganggu, tetapi mengganggu, yaitu akses kaki ini jadinya susah nih antara ke kiri dan juga ke kanannya. Kemudian door pocket ukurannya juga sudah cukup lumayan. Backseat pocket hanya ada satu sisi saja, dan lampu penerangan ini hanya ada di bagian tengah saja. Kemudian adanya tonneau cover di bagian belakang juga mempermudah untuk meletakkan barang-barang. Oke, itu aja kayaknya di bagian belakang. Oh iya, di bagian belakang mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Nah, jadi itulah tentang Toyota Yaris GR Sport tahun 2022 yang ada di OLX Autos BSD ini. Kebetulan unit ini dijual dengan harga Rp275 juta yang bisa Anda negosiasikan secara langsung dengan odometer yang saat ini tercatat adalah 12.000 km yang kondisinya ciamik sekali. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos, karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari untuk uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!